Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan cara membuat web service sederhana. Pertama-tama, nyalakan XAMPP terlebih dahulu. Kemudian setelah menyalakan XAMPP, kemudian masuk ke CMD atau command prompt untuk membuat database. Untuk masuk ke MySQL atau MariaDB, berikut langkah-langkahnya. Kemudian langkah berikutnya setelah masuk ke MySQL atau MariaDB, di command prompt kita membuat database. Setelah database selesai dibuat, lalu perintahkan untuk use system atau menggunakan database tersebut untuk dipakai. Setelah database digunakan atau use database, kemudian buat table yang ada pada web dengan cara mengcopy atau menyalin. Kemudian pindahkan ke CMD atau command prompt. Setelah tabel selesai dibuat, kemudian tampilkan tabel atau show table untuk memastikan tabel apakah sudah ada atau belum. Setelah tertampil, kemudian masukkan beberapa sampel datanya atau insert yang ada pada web. Lalu salin untuk ditempelkan atau dipindahkan ke command prompt. Setelah membuat tabel beserta memasukkan sampel datanya, kemudian masuk ke phpMyAdmin untuk cek database yang telah kita buat apakah sudah terhubung dengan phpMyAdmin. Terlihat di sini database yang telah kita buat sudah ada atau sudah terhubung dengan phpMyAdmin. Sekian penjelasan dari saya, Virgiawan Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Murfiz Zahwan Kamil, saya akan melanjutkan proses pembuatan web service sederhana. Pertama kita buat dulu folder baru di dalam htdocs, bernamakan sistem. Lalu kita buat sistem A dan sistem B. Lalu kita buka Visual Studio-nya. Kita buat file baru dengan bernamakan service PHP.
Ya di sini masih terdapat banyak error, ada yang kita rubah sedikit. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Juan Putra Pambudi. Saya Juan Putra Pambudi. Di sini saya akan mencoba untuk pemanggilan get untuk mengetahui responnya true atau false. Di sini kita coba masukkan password 1. Jika kita masukkan password 1 di sini hasilnya akan true. Ya, bisa dilihat di sini true. Jika kita masukkan password yang salah, ya misalnya salah, pasti hasilnya akan false. Seperti itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan melanjutkan untuk bagian sistem B-nya. Di sini kita akan membuat dua file di dalam folder sistem B. File itu adalah index.html dan node.php. Sistem B kita new file index.html dan satunya lagi adalah login.php. Kita copy paste aja langsung ke sini index.html dan login.php. Ya, untuk di bagian URL-nya di sini kita akan ubah sedikit dengan localhost, terus habis itu nama foldernya, terus nama folder di dalam sistem itu adalah request ke sistem A ya. Jadi yang kita ambil dari kita pakai service yang ada di sistem A. Kita pilih folder sistem A. Setelah itu kita save. Selanjutnya kita akan sedikit memodifikasi di bagian sistem A-nya di file service PHP. Langsung copy paste aja. Ada merah, ada sedikit perubahan di bagian ini kita DB hostnya kita ganti dengan localhost, DB user kita ganti dengan nama yang ada di database-nya, kita ganti pakai root, DB passnya kita kosongin dan nama database-nya yaitu sistem. Jangan lupa kita panggil untuk koneksi ke database-nya ya. Sudah seperti ini. Terus setelah service di bagian login yang ada di sistem B kita ubah juga, kita modifikasi juga.
buat kita seperti tadi mengkompos sistem ini kita masuk ke bagian tes, dan yang akan mengetes script ini adalah Nurul. Jadi saya sekian. Terima kasih. Saya Nura Elvida ingin menampilkan hasil tes web service yang telah dibuat. Sini pertama kita buka dulu di Chrome, localhost, sistem B. Oke. Sini dengan username user 1. Oke. Saya akan menunjukkan hasil login gagal dengan password yang salah. Maka di sini akan muncul tampilan login gagal. Selanjutnya saya akan mencoba dengan password yang benar. Password 1. Maka di sini akan muncul tampilan login sukses. Sekian dari saya. Terima kasih.